Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai terbentuknya orang tua yang overprotective. Mengapa orang tua overprotective? Beberapa orang tua tanpa disadari menjadi overprotective karena mereka ingin melakukan dengan segala daya mereka untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya dan untuk membantu mereka berhasil dalam hidup. Orang tua secara naluriah protektif. Orang tua mencintai dan peduli dengan anak-anak mereka dan ingin membesarkan mereka untuk menjadi sehat, bahagia, dan sukses. Mereka ingin melindungi kesejahteraan anak-anak mereka dengan mencegah penyakit, perasaan yang menyakitkan, dan kegagalan. Tetapi ketika seorang ibu atau ayah membantu terlalu banyak, mereka secara tidak sadar akan mengatur atau mendominasi seluruh aspek kehidupan anak dan berusaha melindungi anak dari semua negativitas dunia. Mereka menjadi orang tua yang overprotective dan akhirnya tanpa disadari mereka membesarkan anak-anak yang rapuh karena mereka tidak pernah berjuang mengatasi kesulitan. Apa penyebab pengasuhan yang terlalu protektif? Yang pertama, kecemasan orang tua. Orang tua yang terlalu protektif sering menjadi orang tua yang cemas yang disibukkan dengan bahaya. Orang tua yang menderita gangguan kecemasan atau gangguan panik cenderung menunjukkan perilaku overparenting. Yang kedua, media berita hiperbolik. Perilaku overprotective ada di setiap generasi. Namun akhir-akhir ini ada tantangan baru yang perlu disadari. Kita hidup di era di mana kita terus-menerus dibombardir oleh informasi. Prevalensi penggunaan internet dan smartphone semakin meningkat sehingga banyak informasi yang bisa diperoleh. Ada juga berita-berita sensasional yang menimbulkan kecemasan dalam diri orang tua. Hal ini akhirnya membuat orang tua percaya bahwa dunia di sekitar mereka jauh lebih berbahaya daripada yang sebenarnya. Ini membuat setiap serangan terhadap seorang anak tampak seperti ancaman pribadi. Oleh karena itu, meskipun masyarakat kita secara keseluruhan lebih aman daripada generasi sebelumnya dalam sejarah, namun ada kecemasan baru yang ditimbulkan oleh pemberitaan media yang hiperbolik. Selanjutnya ada kerentanan pada diri anak. Orang tua dari anak-anak dengan penyakit kronis atau cacat fisik sering menunjukkan perilaku overprotective dan mengendalikan. Orang tua ini, terutama para ibu, percaya bahwa anak-anak mereka lebih rentan dan membutuhkan banyak perlindungan. Kemudian gejala pasca trauma orang tua setelah bencana. Overprotective dapat timbul setelah peristiwa traumatik yang dialami orang tua. Misalnya, orang tua pernah mengalami kebakaran rumah dan berhasil selamat dari kebakaran itu. Kemungkinan besar orang tua akan mengembangkan ketakutan akan kebakaran di masa depan dan membentuk perilaku yang overprotective. Misalnya orang tua pernah ditipu oleh orang dan mengalami kerugian yang cukup signifikan, kemungkinan besar orang tua akan waspada terhadap relasi dan cenderung curiga dengan banyak orang. Hal ini membuatnya akan melindungi anaknya dari orang-orang yang mencurigakan. Apakah baik untuk menjadi overprotective? Memiliki orang tua yang protektif baik untuk kelangsungan hidup seorang bayi. Hal ini juga bermanfaat jika pengalaman hidup mengandung resiko tinggi. Tetapi bila kondisi rumah cukup aman dan tidak ada kondisi serius dan sikap orang tua berfokus secara eksklusif pada perlindungan tanpa fleksibilitas, justru hal ini akan mengancam perkembangan anak-anak.
Penelitian menunjukkan bahwa ketika orang tua melindungi anak-anak mereka dari komunitas ekstrim seperti lingkungan perkotaan di mana ada kekerasan, gangster, dan pergaulan bebas serta narkoba, maka orang tua menjalankan fungsi dalam keluarga dengan baik. Otak orang tua secara naluri terhubung untuk melindungi anak-anak mereka. Tetapi ketika hal itu berlebihan dan menjadi overprotective, maka akan melumpuhkan anak-anak itu sendiri. Oke, sampai di sini pembelajaran kali ini. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.